Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat sore. Kembali lagi bersama kita di Podcast Manema. Kita kan mau menyambut pemilu pada tanggal 14 Februari ini. Jadi kita kali ini berbincang-bincang dengan tema pemilih pemula. Nah, sebelumnya perkenalkan dahulu, saya Alexa Friska Madani. Dan saya Farah Ameliana. Dan narasumber kita. Saya Nurita Anggreni. Nah, untuk bisa menyalurkan suaranya pada pemilu kan ada batasan usia nih. Nah, kalau boleh tahu usia Kak Nurita sekarang berapa sih? Untuk usia aku sendiri tuh Februari ini aku berarti udah 18 tahun 5 bulanan. Kalau teman-teman sendiri berapa nih usianya kira-kira? Oh, tahun ini 17 tahun. Oh, dan nyamper juga ya? Iya. Oh, Kalau saya tahun ini 18 tahun. Oh, sama ya. Oh, ternyata. Nah, sebagai pemilih pemula, kakak tahu nggak nanti kita nih mau milih apa aja? Oke, aku tahu. Kita tuh nanti di bilik suara kita milih 5 calon. Yang pertama kan capres cawapres, yang kedua DPD, ketiga ada DPR RI, keempat DPRD Provinsi, yang kelima DPRD Kabupaten. Nah, untuk kriteria cara pencoblosan pengetahuan Kak Nurita nih gimana sih caranya? Untuk saya pribadi sebagai pemilih pemula ya, yang saya tahu tuh nanti kan di kertas suara yang capres cawapres ini kan ada foto capres cawapresnya, ada namanya juga. Nah, sepengetahuanku tuh boleh sih kita tuh nyoblos di gambarnya ataupun di nomornya. Kalau untuk yang DPR itu kan nanti kita cuma ada nama-nama calon-calon DPR dari masing-masing partai sama gambar partainya. Nah, jadi kita nanti di DPR itu kita bisa nyoblos yang di bagian gambar partainya atau yang di nama anggota partai itu. Nah, apa sih sepengetahuan kakak dalam trik memilih calon presiden, DPR RI, DPD, DPR Provinsi, dan DPRD Kabupaten? Aduh, susah nih. Pertama yang kalau misal DPD, DPR itu kan kita kurang kita kurang literasi ya mungkin kalau soal mereka ya. Beda kalau capres cawapres. Nah, menurutku ini trik aku sendiri ya buat persiapan pemilu besok itu aku paling nanti searching siapa aja sih DPR RI yang bakal kita pilih dari partai mana. Kita kan juga harus lihat track record partainya. Terus ada juga kalau nanti yang di DPRD kabupaten sama provinsi itu nanti aku bakalan searching, aku bakalan telusuri bagaimana dia di kehidupan sehari-hari. Soalnya kan kalau aku DPRD kabupaten kita masih minim kenal lah sama ada yang tetangga gitu kan. Nah, mungkin kayak gitu. Terus untuk capres cawapres sendiri trikku memilih itu yang pertama kita tuh harus yang namanya nonton debat capres cawapres karena di situ kita bisa menilai sendiri. Wajib. Kalau di medsos kan kita paling ini menurut konten kreator ini pasal ini gini. Tapi kalau kita lihat debat kan beda. Kita yang bisa menilai, kita bisa tahu gimana visi misi mereka, gimana gimmick mereka gitu. Terus sama juga jangan lupa pokoknya nih yang paling penting visi misi mereka ke depannya itu harus yang sesuai dengan harapan kita ke depan untuk pribadi kita dan untuk bangsa Indonesia sendiri. Terus dan jangan lupa track record itu yang paling penting sih. Terus sebagai pemilih pemula kan pasti ada persiapan nih. Ya kan? Apa sih persiapannya? 14 Februari ya? Ya mungkin beli coklat sih ini. Mungkin tadi sih yang aku ceritain di awal tadi. Mungkin buat persiapan aku tuh emang kalau kita kan terbatas di jarak ya sama para paslon. Mungkin nanti kalau mereka sambang ke Mayo gitu kita baru bisa kenalan langsung. Tapi kan ini belum sampai. Mungkin emang itu sih tadi strategiku bagi aku mengenal paslon. Yang pertama emang wajib banget buat aku tuh nonton debat capres cawapres. Aku bandingin tuh pendapatku dari debat tersebut sama pendapat orang-orang yang udah paham sama politik. Kira-kira tuh pendapatku tuh bener nggak sih kayak gitu. Kalau enggak kan takutnya nanti aku salah pilih juga. Nanti kan kayak aku fitnah paslon ini paslon itu kan. Jadi aku tuh harus menimba ilmu lagi tentang politik dari debat cawapres itu. Terus juga aku tuh paling kalau untuk capres cawapres itu
triknya dari aku tuh jangan mudah percaya informasi yang ada di medsos, apalagi di Betul IG, banget. TikTok, Twitter itu kan banyak banget berseliweran. Itu kan nggak tahu ya itu tuh yang nyebarin tuh kan nggak tahu mereka tuh pro mana kontra mana. Jadi kan kita tuh nggak boleh langsung oh iya dia kata konten kreator ini pasal ini gini kok aku milih ini kan nggak boleh gitu. Ya. Jadi kita harus telaah lagi. Nah, seberapa besar sih pengaruh media sosial dalam mempengaruhi pilihan kakak nih? Aduh, besar sekali. Ya. Soalnya aku tuh masih pemilih pemula kan, kita kan masih pemilih pemula semua. Aku tuh masih lagi banget yang namanya nentuin paslon pilihanku, apalagi paslon capres cawapres. Awalnya tuh aku tuh pernah nih paslon ini, aku paslon ini visi misinya sesuai sama aku. Ternyata ganti lagi, dan itu penyebabnya apa? Medsos tentunya. Iya, bener Dan banget. tadi yang aku katain kita tuh nggak boleh asal-asalan percaya sama informasi yang ada di medsos. Terus kalau kita mau milih itu ya kita emang harus kayak aku tuh nyaranin buat kita tuh kalau milih pemimpin apalagi sekelas capres cawapres kita tuh boleh lah isi horor 5 tahun sekali kok nggak apa-apa ini beneran ini penting banget sih kalau menurutku. Terus gimana menurut kalian? Menurut Kak Farah gimana nih? Cara paslon. Ya itu sih dari nonton debat terus Ah, kayak debat. track record sih tadi. Sama ya berarti ya kita ya, aduh dia Iya, semempiran. track record. Lanjut, gimana lagi nih? Terus kita kan punya 3 paslon nih. Nah apa sih pertimbangan Kak Nurita untuk memilih 3? Ada 3 paslon nih berarti capres cawapres ya? Iya. Tadi sih yang pertama itu nonton debat kita kan mungkin kalau dari tadi aku nyebut debat ya, aku tuh emang suka banget debat capres cawapres sampai 5 tahun sekali kan kapan lagi gitu. Mungkin gimana tadi? Aku tuh pertimbanganku emang dari gimmick mereka di debat. Terus kedua track record itu penting banget, apalagi kan tiga-tiganya itu dari 3 paslon capres maupun cawapres itu kan pernah menjabat sebagai gubernur, menteri dan lain-lain kan. Itu kita tuh perlu banget meninjau yang namanya kinerja mereka sebelum menjadi cawapres sama capres. Nah terus yang ketiga itu aku juga nyepoin medsos mereka. Nah di medsos itu kan kita kan bisa kita tuh bisa kayak memilah-milah yang mana nih kayaknya kan kalau yang pos-posannya itu yang berkewarganegaraan bagus itu kan kita kasih wah ini kayak gini kita tuh bisa memprediksi gitu loh nanti kedepannya kalau bangsa kita di tangan beliau-beliau itu kayak gimana gitu. Mungkin pertimbanganku itu aja sih, gak jauh beda sama yang DPR, cuma emang lebih intens aja yang kepoinnya yang capres cawapres. Nah, dalam menyalurkan hak suara, bagaimana perasaan kakak setelah mendapatkan hak dalam menyalurkan suara dalam pemilu pada tahun ini nih? Kalian gimana? Kalau aku sih excited banget ya dalam memilih para beberapa paslon. Ya seneng banget sih karena kan pertama kali. Iya, pertama kali. Semangat gitu. Sama kalau gitu aku juga excited banget tuh pas aku ulang tahun ke-17 ya. Waduh, ini nanti 2024 aku udah siap milih nih. Aku tuh udah punya feeling kayak gitu. Aku tuh, aku milih siapa ya? Nanti paslonnya siapa? Aku tuh udah excited kayak gitu. Terus tuh aku tuh langsung deh tuh yang namanya cari-cari. Nanti kan waktu itu 2023 kan kita udah rame banget nih calon-calonnya kan. Nah itu aku udah mulai kepoin. Aku excited banget sama ketiga paslon walaupun dulu kan sempat yang 2 paslon ini ngomongin cawapresnya kan telat ya, lebih telat. Nah itu aku tuh kepoin banget buat paslon ini gara-gara aku penasaran. Dan penasaran itu kenapa? Karena aku bersemangat untuk jadi bagian dari pemilu tahun 2024 ini. Tapi juga ini sih, kalian pasti itu kepikiran nggak sih kalau kita tuh sebagai pemilih pemula tuh ada rasa canggung gitu milih, canggung sama khawatir kalau nanti kalau pilihanku salah nggak sesuai ya sama kan. visi misinya gitu. Itu juga sih yang menjadi pikiranku. Tapi balik ke semua itu, aku tuh banget excited menyambut pemilu 2024 ini. Tapi jangan golput ya. Ya. Nanti kan khawatir malah golput nggak boleh. Iya.
Nah, yang terakhir nih, apa sih yang menjadi tantangan Kak Nolita untuk memilih di tahun ini? Tantanganku buat milih semuanya ya. Tantangan yang pertama itu emang keterbatasan jarak ya. Itu kan katanya kan jauh di mata dekat di hati. Ya, itu kan kalau udah kenal. Lah kita kan kasusnya kan belum kenal, masih belum apalagi kenal. Kita kenal beliau-beliau, mereka nggak tahu. Ya itu sih tantanganku emang itu. Kalau aku tahu sendiri kayak kita mau milih kepala desa lah, itu kan agak gampang, kita udah tahu kesehariannya mereka gimana kan, itu gampang banget buat kita nyeleksi. Tapi kalau ini tantangan terberatku emang di jarak itu sendiri. Tapi jarak itu bisa kita deketin kok dengan medsos, tapi ya kita harus survive dulu, kita harus pintar-pintar milih, nggak boleh asal-asalan. Kayak aku biasanya ngepoin medsosnya paslon itu semua, aku kepoin, entah itu paslon capres apa DPD apa DPRD, itu aku kepoin. Terus sama jangan lupa kepoin yang namanya medsos masing-masing partai, itu paling penting. Soalnya track record para calon pemimpin itu tuh juga tergantung sama partainya. Kalau partainya menurut kita tuh kurang mendukung buat ada nih pengalaman, misal partai ini kayak gini, kan kita kan kayak aduh nanti dulu deh milihnya gitu. Kita harus pokoknya kita harus survei semuanya dulu. Oke, terima kasih Kak Nolita. Terima kasih sudah memberikan suara pada pemilih pemilu pada kali ini. Iya, sama-sama. Nah, demikian podcast Manema kali ini. Saya Farah Andriana. Dan saya Alexa Priska Marani pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.